ampunannya, astagfirullah. Memuji kebesarannya, Masya Allah. Lafalkan doa memohon ridho dan rahmat, agar kita selalu dekat dengan Allah. Di setiap hembusan nafasmu, sertakan doa yang mengiringi langkah menuju. Baik, yang saya muliakan, saya hormati bunda-bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberkahi, yang diampuni, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, menyambung kajian fikih kita. Kemarin kita sudah membahas tentang apa bun? Uzur-uzur sholat. Lupa sholat apakah dosa? Begitu ya bun ya. Apa saja bun uzur sholat kemarin bun? Yang pertama tidur. Syaratnya apa tidur kemarin bun? Ya, tidur sebelum masuk waktu atau tidur sesudah masuk waktu, akan tetapi bangunnya waktu sholat masih ada. Yang kedua, lupa. Lupanya dengan hal yang mubah. Kalau lupanya dengan hal yang makruh atau haram, maka dosa ya bun ya. Hal yang sunnah ada, yang disibukkan dengan hal yang sunnah ada. Silaturahmi, nuntut ilmu ya bun ya. Nuntut ilmu itu hal yang wajib ya bun. Kalau nagih hutang, apa hukumnya bun? Nagih hutang itu, nagih hutang itu kalau sudah jatuh tempo wajib. Bahasanya saja mengingatkan boleh ya. Jadi kalau lalai gara-gara sibuk nagih hutang, tidak dosa ya bun ya, sampai lupa sholat. Baik, sekarang kita masuki perincian tentang rukun sholat. Ini berdengung ini. Perincian tentang rukun sholat. Baik, rukun sholat yang pertama niat ya bun ya. Niat sesungguhnya di dalam hati, niat itu bun. Adapun yang kita lafazkan sebelum takbir itu bukan niat, itu adalah sunnah. Perincian rukun sholat. Jadi yang pertama niat. Niat itu di dalam hati dan berbarengan dengan perbuatan. Niat itu di dalam hati dan berbarengan dengan perbuatan. At-talaffuz biha sunnah. Melafazkan niat sebelum perbuatan itu sunnah. Baik, tapi apakah itu niat? Bukan niat. Hanya melafazkan niat. Melafazkan niat sebelum takbir itu sunnah, tapi itu bukanlah niat ya bun. Niat yang sesungguhnya adalah di dalam hati. Ketika kita takbiratul ihram berbarengan dengan perbuatan sholat, yaitu takbir. Ketika takbir kita barengkan niat kita di dalam hati, hadirkan. Niat ada 3 tingkatan. Niat wajib, niat sholat wajib. Niat sholat wajib itu ada 3 saja bun. Kalau kita sholat sendirian ya bun ya. Baik. Idza kanatis sholatu fardhan wajaba qasdul fi'li wa ta'yin wal fardiyah. Kalau sholat fardu sendirian hanya 3 saja. Qasdul fi'li. Qasdul fi'li itu usolli. Tujuannya apa? Tujuannya sholat ya, usolli. Yang kedua fardiyah, fardo. Usolli fardo. Ibu ya. Yang ketiga ta'yinnya. Usolli fardol zuhri, usolli fardol zuhri, usolli fardol asri, usolli fardol maghribi, usolli fardol isya'i, usolli fardos subhi. Jadi tujuan fardu dan sholatnya apa, itu yang wajib kita hadirkan dalam hati ya. Rakaatnya sunnah, rakaat mustaqbilal kiblat lillahi ta'ala. Terus juga apa lagi bun?
Sholli fardhu zuhri arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati. Adaan itu ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan harus, ada yang mengatakan wajib. Kalau niatnya itu bukan kodok, ya wajib adaan. Kalau niatnya kodok, ya wajib sebutkan kodokan. Tapi ada yang bilang sunnah, ibu ya. Jadi dalam mazhab kita menyebut adaan atau kodokan itu sunnah, mustaqbilal kiblat itu sunnah, lillahi ta'ala itu sunnah. Karena rumit nanti kalau seandainya menghadirkan di dalam hati, panjang. Ada orang Allah usolli fardhu, aduh lupa tadi apa. Jadi usolli fardhu zuhri cukup sudah. Ya. Jadi ketika takbir Allah usolli fardhu zuhri sudah. Allahu akbar. Ketika Allahu akbar itu kita niat hadirkan usolli fardhu zuhri. Selesai ya, Bun. Nah, tapi kalau berjamaah makmum harus niat makmuman. Nah, jadi tambahkan satu lagi, Bun, makmuman. Usolli fardhu zuhri makmuman. Baik. Selama itu usolli dulu yang dibaca baru takbir. Allahu Akbar. Mencoba setelah belajar ini mencoba untuk Allahu Akbar sama niat dalam hati itu kok masih bingung. Jadi benar tuh macam mana gitu. Nah, pada saat kita ngangkat usollinya dalam hati terus Allahu Akbarnya tetap kita ucapkan. Tapi dalam hati itu usolli. Dalam hati usolli. Ya. Dalam hati itu sholli fardhu zuhri, usolli fardhu asri. Iya. Makanya kalau Bunda lihat imam itu takbirnya agak lama, ya Bun ya. Karena dia menghadirkan niat dalam hatinya. Allahu Akbar. Makanya lama. Jadi 3 aja Bun ya. Usolli fardhu zuhri makmuman. Loh, mana spidol? Usolli fardhu zuhri makmuman. Ini niat yang wajib ya Bun ya. Makmuman. Usolli fardhu subhi usolli fardhu subhi makmuman. Baik. Jadi niat ini ada 3. Kalau kita berjamaah ada 4. Usolli fardhu subhi makmuman. Apakah imam wajib niat imaman? Tidak wajib. Tetap sholatnya sah, tapi dia tidak dapat pahala berjamaah. Ya Bun ya. Tapi kalau makmum wajib niat makmuman. Baik. Nah itu kalau di sholat fardu Bun 3. Kalau kita sholat sendirian ya. Kalau sholat sunnah ada 2. Cukup saja. Usolli duha, usolli taraweh, usolli qobliyatuz zuhri. Ya. Tidak pakai sunnah tidak apa-apa. Usolli duha, usolli qasdul fi'il dan ta'yin. Usolli duha, usolli tarawih, usolli qobliyatuz zuhri. Jadi ketika takbir itu Allah usolli qobliyatuz zuhri atau usolli ba'diyatuz zuhri. Gitu aja Bun. Karena rumit kalau ingin menghadirkan usolli pada ketika takbir Allah, alangkah panjangnya, lebih dari 7 harokat ya Bun ya. Baik. Nah, itu niat ya Bun ya. Apakah kalau ada orang niat menambahkan rokaat ya Bun ya, dia nyebutkan rokaat usolli fardhu subhi rokaataini, biasanya itu kan Bun ya, rokaataini, dia salah sebut usolli fardhu subhi salah sarokaatin. Nah itu tidak masalah Bun ya, yang penting niat dalam hatinya usolli. Kalau niat dalam hatinya pun jumlah rokaatnya salah, tidak masalah.
Tapi rata-rata sholat itu 4 rakaat zuhur, paling banyaknya 4 rakaat. Seandai kata kalau dia niat sholat subuh, dia nyebutkan rakaatnya usolli fardhu subhi khamsa rakaatin, 5 rakaat saja aku sholat fardu subuh 5 rakaat, maka ini tidak sah. Kenapa? Jumlah rakaatnya di luar nurul, ya bun ya, 5 rakaat. Maka sebenarnya niat-niat yang sunnah tadi itu, ya, itu tidak fatal, ya, tidak fatal, kecuali kalau dia nyebutkan jumlah rakaatnya lebih dari 4. Baik. Nah, sekarang rukun kedua. Ya kan musolli makmuman, ya. La tajibu niyatu idhafatus shalah lillah wala niyatu ta'yin adadi rakaat wala niyatu istiqbal qiblah wala niyatul ada' bil qada bal kullu dzalika sunnah. Baik. Tambahan lagi satu, kalau dia qashar, ya bun ya. Kalau niat mengqashar salat. Usolli fardhu zuhri qashron. Ya, usolli fardhu zuhri makmuman qashron, tambahkan qashron itu. Baik, rukun yang kedua. Rukun yang kedua takbiratul ihram. Wa huwa qaulu Allahu akbar. Takbiratul ihram itu ialah ucapan Allahu akbar. Ya. Di dalam sholat ada 2 takbir yang kita ucapkan. Pertama takbir wajib, yang kedua takbir sunnah. Takbir wajib namanya takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Wajib. Ada namanya takbiratul intiqal, ya bun ya. Takbiratul intiqal. Intiqal. Sunnah. Apa perbedaan takbiratul ihram dan intiqal? Takbiratul ihram hanya pertama kali mau sholat. Tapi kalau takbiratul intiqal, takbir berpindah gerakan. Intiqal itu artinya berpindah, ya bun ya. Takbir untuk berpindah gerakan. Kapan saja kita takbir bun untuk pindah gerakan bun? Ketika ruku, terus ketika sujud, ketika duduk antara 2 sujud, ketika sujud lagi, habisnya ketika naik ke rakaat berikutnya. Baik, itu namanya takbiratul intiqal. Takbiratul ihram wajib, harus dilafazkan. Walaupun ucapannya sama, tapi beda hukumnya. Takbir mau ruku itu sunnah, takbir mau sujud itu sunnah, takbir duduk antara 2 sujud sunnah. Ya, baik. Kenapa ihram? Apakah pakaian ihram? Bukan. Ihram itu apa? Li'annaha tuharrimu makana halalan qablaha kal akli wal kalam. Karena dia itu mengharamkan apa-apa yang sebelum sholat dihalalkan. Jadi ketika sholat yang halal itu diharamkan. Seperti apa? Seperti makan, minum, berbicara. Jadi kita apapun berbicaranya itu bisa membatalkan sholat. Ada kemarin kan bapak-bapak ya tersenggol sama anak kecil yang di sebelahnya lagi sholat. Akhirnya bapak-bapak ini lagi i'tidal itu sempat nempeleng, terus sambil ngomong kau, kata bapak tadi. Tapi dilanjutkannya sholatnya. Oh, sujud dia sama imam.
Ya tidak besah bapak tadi sholatnya. Kenapa? Pertama nempeleng. Ya, nempeleng itu gerakan yang merusak. Hemkau itu bukan zikir sholat. Ya, batal sholat bapak tadi. Baik. Allahu Akbar. Ada syaratnya. Jadi syarat takbir ada banyak ya bun ya. Syarat takbir itu pertama ayyusmi'a nafsahu hurufaha. Hendaklah dia dengar seluruh hurufnya. Hendaklah mendengar seluruh hurufnya. Berarti Allahu Akbar itu hurufnya harus kita dengar semuanya. Tidak boleh baca dalam hati sebagian. Allahu Akbarnya dalam hati. Atau Allahnya dalam hati, Akbarnya di lafaz. Akbar. Yang kedua, antakuna halatul qiyam fil fardi. Hendaklah takbir itu, takbiratul ihram itu dilakukan ketika berdiri. Diucapkan ketika berdiri. Baik, saya sudah jelaskan kemarin bun. Mana yang dikatakan berdiri, mana yang dikatakan bukan berdiri. Kalau berdiri seperti ini. Tapi kalau bukan berdiri, seperti mau ruku. Nah ini namanya bukan berdiri bun. Berarti takbiratul ihram itu harus dalam keadaan berdiri. Kalau ikut dari awal sholat tidak apa-apa, memang dia berdiri. Tapi kalau yang ketinggalan imam, nah kadang-kadang dia masuk masjid, imam sudah ruku, akhirnya dia takbiratul ihramnya nyusul Allahu Akbar. Takbiratul ihram sekaligus takbiratul intiqal. Wah ini tidak sah. Kenapa? Karena dia takbiratul ihramnya sambil ruku. Sebenarnya kalau yang ketinggalan, dia takbiratul ihram dulu, berdiri. Allahu Akbar. Baru ngikut Allahu Akbar. Begitu. Nah, ini tidak sah. Ada yang ngikut pas imam ruku, ya pas imam sujud, ya. Maka dia langsung takbiratul intiqal. Harusnya dia karena dia baru mula sholat, dia harus takbiratul ihram dulu. Allahu Akbar, ada dapat tumak nina, baru ruku. Tumak nina itu bentar aja bun. Subhanallah, ucapan subhanallah. Allahu Akbar, subhanallah. Baru sujud, baru ruku. Allahu Akbar. Nah itu bun. Jadi harus dalam keadaan berdiri. Yang ketiga, antakuna bil arabiyah, hendaklah pakai bahasa Arab. Yang ketiga bahasa Arab, ya bun. Jadi tidak boleh bahasa daerah, apalagi bahasa luar negeri, ya bun ya, selain bahasa Arab. Apa bun bahasa Inggrisnya Allah Maha Besar bun? Allah the big. Apa bun? Allah is big. Ya. Wah, tidak bisa. Ya bahasa Inggris tidak bisa, apalagi bahasa Yunani sama Ibrani dan lain sebagainya. Bahasa daerah pun tidak boleh juga, ya bun ya. Baik, yang keempat at-tartib. Yang keempat tertib. Jadi tidak boleh akbarullah, akbarullah misalnya. Ya di mana lah itu tidak ada lah bun ya. Alhamdulillah ya. Allahu Akbar. Tertib. An-nutqu bilafzil jalalah. Yang kelima, mengucapkan Allah. Jadi tidak boleh Ar-Rahmanu Akbar misalnya. Ar-Rahman itu kan nama Allah juga, ya bun ya. Tapi tidak ada Allahnya. Ar-Rahmanu Akbar. Pernah dengar bun? Tidak pernah. Alhamdulillah. Baik. An-nutqu bilafzi akbar. Mengucapkan lafaz akbar. Jadi tidak boleh Allahnya ada Ustaz, tapi akbarnya tidak ada. Allahur Rahman, tidak ada akbarnya. Baik. Boleh tak akbarnya itu ditambahin alif lam kayak tadi itu bun, al akbar, Allahul akbar,
boleh saja. Ya, tapi itu kurang afdol. Lakin khilaful afdol. Tapi kurang afdol. Ya juzul ityan bi sifatin au bi sifatain min sifatillahi ta'ala. Fayaqul Allahur Rahmanur Rahimu akbar. Walakinnahu khilaful afdal. Boleh juga menambahkan dua sifat, satu sifat atau dua sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Allahur Rahmanur Rahimu akbar. Jangan ditiru ya Bun, tapi Bun ya. Ini hanya boleh saja. Andai kata Bunda ke suatu masjid, tahu-tahu imamnya spesial seperti itu Bun. Jangan kita katakan sesat. Hukum fikihnya boleh saja, tapi alhamdulillah tidak ada yang mempraktekkan. Kenapa? Mengguncang dunia, ya Bun ya. Membuat heboh. Jadi boleh menambahkan satu sifat atau dua sifat bagi Allah. Allahur Rahmanu akbar atau Allahur Rahmanur Rahimu akbar. Nah, ini tidak untuk ditiru, ya Bun ya. Hanya dilakukan oleh spesialis ataupun ya profesional, ya Bun ya. Baik. Qanuniyat bitakbir. Oke, syarat selanjutnya Bun. Syarat selanjutnya adamu maddi hamzil jalal. Tidak memanjangkan alif Allah. Tidak memanjangkan alif Allah. Yang mana alif Allah? A-nya itu Bun. A. Allahu akbar. Jadi kalau dalam bahasa Arab Allah. Allah itu jadi ada huruf istifham. Ada huruf istifham ya Bun ya. Huruf istifham ini ada namanya hamzah. Hamzatul istifham. Hamzah, kalimat hamzah, huruf hamzah untuk menanyakan. Contoh, akalta. Akalta ini adalah fi'il madi, artinya kamu sudah makan. Tapi kalau akalta, tambah lagi alifnya. Akalta, apakah kamu sudah makan? Karena orang Arab ribet dia dimatkannya saja satu alif tapi ada matnya. Akalta. Ya tahu kalau dalam mushaf Utsmani panjangnya itu 2 rakaat itu alifnya ada gini ya Bun ya, ada tanda. Akalta, apakah kamu sudah makan? Akalta atau akalta, apakah kamu sudah makan? Nah, kalau kita bilang Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi kalau Allahu Akbar, apakah Allah Maha Besar? Masih ada pertanyaan. Ada pertanyaan, bahaya sekali. Kalau kita sengaja bisa jadi murtad. Na'udzubillah min zalik. Baik. Jadi ada mumaddi hamzatil jalalah. Tidak boleh memanjangkan hamzah pada Allahnya itu. Allah, tidak boleh. Baik. Adamu maddil ba akbar. Tidak, yang syarat selanjutnya tidak memanjangkan ba di kalimat akbar. Tidak memanjangkan ba di kalimat akbar. Akbar, ya kan? Ya, akbar. Jadi panjang pendek dalam bahasa Arab itu berpengaruh dalam artinya, Bun. Kalau bar, akbar itu salah satu nama haid dalam bahasa Arab. Jadi tomsun, ada nafsun dalam bahasa Arab itu nama haid itu ada haidun, tomsun, ya nafsun, terus juga dirsun, terus juga nama lainnya adalah akbar, ikbar atau akbar. Ya. Jadi kalau kita bilang Allahu Akbar berarti Allah itu haid atau Allah itu menstruasi. Ya lebih masalah kalau nama anaknya Akbar, dia manggil anaknya Akbar kayak gitu, Bun. Iya, Bun. Al Madinah. Ada anak kita nyanyi nih, Qalbi fil Madinah.
Dia nyanyinya nanya panjang, qalbi fil Madinah. Wah, tidak apa-apa sih sebenarnya. Tapi kalau ini fatal. Ya. Baik. Ada yang selanjutnya, ada mutasdidul ba. Tidak mentasdidkan akbar. Ba-nya, ya Bun. Tidak mentasdidkan ba akbar. Ini sebenarnya alhamdulillah tidak pernah terdengar, Bun. Cuman kita harus ketahui bahwa ini tidak boleh. Kayak mana sih? Allahu akbar. Allahu akbar. Ya, itu biasanya dilafalkan sama orang awam yang baru belajar atau anak-anak kecil. Allahu akbar. Kalau kita waktu kecil dulu nyeritain bunyi bom, Bun, ya. Yang lebih kuat itu kayak mana, Bun? Bom yang tidak kuat bedentum. Tapi kalau bom yang kuat bedentum. Ya, ada tasdidnya, Bun, ya. Bedentum. Nah, itu tidak masalah sih, Bun. Tapi kalau akbar itu ditasdidkan Allahu akbar. Nah, itu tidak boleh. Tidak sah takbiratul ihram. Baik. Syarat selanjutnya berkesinambungan ataupun terus menerus. Al muwalatu bainahuma, terus menerus. Tidak boleh Allahu. Kemana dia? Baru nyebut akbar. Stop antara Allahu sama akbar. Ya. Kalau takbiratul intiqal tidak masalah sih, Bun. Tapi kalau takbiratul ihram yang masalah. Sering kan kita dengar imam, ya Allah hilang, akbar. Tidak apa-apa sih kalau takbiratul ihram, palingan makruh ya. Tapi kalau takbiratul ihram, takbiratul intiqal tidak apa-apa sih. Tapi kalau takbiratul ihram ya tidak boleh. Ada lagi yang di alif diganti ain, Allahu akbar. Ini apalah kata kita. Ya benar. Allahu akbar. Kalau kayak mana, Bu? Allahu akbar. Kalau memang dia sambil belajar, tentunya tidak ada dalam bahasa Arab, ya Bun, ya. Allahu akbar. Kalau dia itu memang keeropaan, ya ada. Susah kadang lahja itu bahasa Arab itu susah di sebagian negara atau di sebagian orang. Tapi dia wajib belajar untuk melafazkan a, i, u. Ya. Dalam bahasa Arab tidak ada tidak ada o. Makanya kalau dia sambil belajar tidak apa-apa. Allahu akbar, Allahu akbar. Tapi kalau dia sengaja bilang akbar terus tidak belajar pula, nah ini yang tidak boleh. Baik. Selanjutnya apa, Bun? Ini sebenarnya tidak terlalu penting, Bun, tapi boleh. Memanjangkan lam, memanjangkan alif pada la kalimat Allah itu lebih dari 7 harokat. Allahu akbar itu habis napas ya, Bun, ya. Allah, jadi tidak boleh. Arba'asyar harokat. Oh, berarti 14 harokat, ya Bun, ya. Kalau sudah 14 harokat, ketukan ya, harokat itu ketukan, boleh. 14 ketukan itu alangkah panjangnya. Kira-kira ngapain kan? Kalau azan tidak masalah. Allah. Ya, panjangnya nih. Jadi kayak ini ketukannya. Kalau saya contohkan, Allah. Panjang, terlalu panjang, tidak sah, takbirnya tidak sah. Karena sekilas seperti main-main. Niat apa yang dia baca, ya Bun, ya. Apa niatnya delay atau na'udzubillah min zalik. Baik. Alla yazida wawan bainahuma. Syarat selanjutnya tidak menambahkan waw di antara keduanya.
tidak menambahkan waw di antara keduanya. Allahu akbar, wak itu menambahkan waw. Allahu ak dengan Allahu wak beda. Kalau Allahu akbar tidak ada waw, tapi kalau Allahu akbar tidak apa, itu yang masalah. Kalau di takbir-takbir lain tidak apa-apa. Kalau takbiratul ihram jangan. Takbir id tidak apa-apa. Ya misalkan ada yang walaupun memang sebenarnya Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar. Ya, sudahlah, tidak apa-apa lah. Ya, walaupun tidak ada waw. Tapi kalau takbiratul ihram jangan. Baik. Lanjut. Allah yazida wawan qoblal jalalah. Wallahu akbar. Tak boleh juga Allahu akbar atau wallahu akbar. Nambahin waw sebelum hamzah lafzul jalalah. Lafzul jalalah itu Allah bun ya. Wallahu akbar tidak boleh. Allahu akbar tidak boleh. Apalagi wallahu akbar. Kalau di takbir lain silahkan, tidak apa-apa. Baik, mura'atu hurufiyah alla yubdila harfan min harfin akhar. Syarat yang selanjutnya mura'atu hurufiha. Ya. Mengucapkan sesuai hurufnya. Tidak boleh di luar huruf. Kalau ro berarti ya ro. Tidak bisa ro. Ro diganti ro tidak bisa, atau ro. Biasanya orang Palembang itu ro. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Nah, itu harus belajar ya bun ya. Ya, R-nya cedal. Allahu akbar, Allahu akbar. Ini harus belajar. Ya kita dulu pelat juga bun. R itu tidak bisa. Karena kita orang seberang ya bun ya. Tapi bisa nah, lama-lama bisa karena belajar. Kalau tidak bisa bilang R di rotan sama guru, akhirnya bisa. Alhamdulillah. Maka tidak sah kalau orang itu Allahu akbar. Ya, Allahu akbar, imamnya apa lagi? Ya. Allahu akbar. Ini orang bisa jadi makmum saja, tidak boleh jadi imam. Kenapa? Karena dia tidak sesuai hurufnya. Tapi kalau makmum ini dia sambil belajar, dia sholat sendirian tapi sambil belajar R sebelum tidur bangun bangun tidur R, alhamdulillah bisa ya udah bun ya. Belajar. Tidak boleh tidak belajar kalau pelat. Al-kamdu pelat itu. H ya. Harus belajar bagaimana al-kamdu jadi alhamdu. Alkam, alhamdu, alhamdulillah ya bun ya. Tidak ada ngah. Alhamdulillahi rabbil ngalamin. Ini harus belajar orang ini. Sambil dia belajar tetap dia salah, tidak masalah. Sah, uzur bagi dia ya bun ya. Tapi kalau tidak belajar, ini yang buat orang tersebut dosa ya bun ya. Sambil sholat sambil berdosa. Wallahu alam diterima tidak pahala sholatnya. Kenapa? Tidak mengucapkan sesuai hurufnya. Baik. Ayyadkhulal waktu fil muakkad. Selanjutnya hendaklah orang tersebut ketika sholat masuk waktu. Ketika mengucapkan takbiratul ihram itu waktu sholat sudah masuk. Berarti patokan orang tersebut adalah ketika mengucapkan takbiratul ihram. Ketika dia mengucapkan takbiratul ihram, orang itu mau sholat, waktunya sudah masuk apa belum? Kalau seandainya ketika dia takbir belum masuk waktu, tapi ketika dia baca Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah, tit masuk waktu, berarti dia sah sholatnya? Tidak sah. Kenapa? Pas takbiratul ihram waktu sholat belum masuk. Ini kalau yang sholat adaan ya bun. Kalau sholat kodoan ya bebas, mau masuk waktu mau di luar waktu, sholat kodok itu tetap wajib dilakukan. Baik. Antak tadrin binniyah.
Yang selanjutnya antaktarin bin niyah. Hendaklah berbarengan dengan niat. Hendaklah berbarengan dengan niat. Jadi takbir harus berbarengan dengan niat, menghadirkan niat dalam hati. Usolli Allah, kita memang hadirkan dalam hati ketika kita mengucapkan Allah itu, dalam hati itu sudah usolli, kayak gitu. Ya Bun ya. Jadi niat itu dihadirkan saja Bun. Ya, dihadirkan saja. Tidak harus sesuai dengan mulut. Makanya kita itu disunahkan melafazkan niat di awal untuk membantu kita. Biasanya tidak jauh beda 11-12 dengan yang di dalam hati kalau kita memang praktekkan ucapannya. Baik. Tapi akad nikah tidak boleh Bun ya, dalam hati Bun ya. Baik. Ijab qabul tidak boleh dalam hati. Jadi ketika kita tahu Allah, maka dalam hati itu usolli. Allah usolli. Baik. Ta'khirul takbiratul ihram. Nah, syarat selanjutnya bagi makmum ya, takbiratul ihram bagi makmum adalah didahului dengan takbiratul imam. Jadi takbiratul ihramnya makmum, setelah takbiratul ihram imam bilang baru boleh makmum Allahu akbar. Tidak boleh makmum itu berbarengan takbiratul ihramnya dengan imam. Ta'khiru takbiratil makmum an takbiratul imam. Ya. Mengakhir takbirnya makmum setelah takbir imam. Tidak boleh berbarengan. Kalau berbarengan tidak sah. Takbirnya tidak sah, ya sholatnya tidak sah kalau dia teruskan. Baik. Selanjutnya ayyakuna mustaqbilal kiblat. Hendaklah menghadap kiblat ketika mengucapkan takbiratul ihram, hendaklah menghadap kiblat. Ada orang tuh tidak menghadap kiblat lagi Bun. Ya lagi dia bener-benerin kan celananya gitu kan. Ngambil api, Allahu akbar. Dia menghadap kiblat. Jadi takbiratul ihram itu menghadap kiblat. Baik. Allah yaksida bitakbir ghairas shalah. Banyak Bun, ternyata 20 syaratnya Bun. Takbiratul ihram Allahu akbar 20 syarat. Syarat masuk sekolah tidak nyampe 20 ya Bun. Takbiratul ihram syaratnya 20. Nah, sudah menghadap kiblat, Allah yaksida bitakbir ghairas shalah. Hendaklah dia tidak bertujuan kecuali takbir untuk sholat, bukan takbir untuk yang lain. Hendaklah takbirnya itu bertujuan untuk sholat, bukan untuk menjawab takbir yang lain. Misalkannya sholat di samping orang demo takbir Allahu akbar. Nah kita bukan takbir untuk sholat, kita ternyata nyawab takbir orang itu, tapi sekalian sholat, maka tidak boleh. Ayyakto'a hamzatu akbar fayantiku bil hamzah. Nah, syarat terakhir hamzah harus dilafazkan ketika mengucapkan akbar. Harus melafazkan hamzah ketika mengucapkan akbar. Ya Bun ya. Allahu akbar. Ini sebenarnya 11-12 dengan syarat yang sebelumnya, cuman tidak apa-apa Bun. Ya, itu namanya hamzatul qata'. Hamzatul qata' itu berbeda dengan hamzah wasol. Baik, hamzah wasol itu hilang kalau di tengah kalimat. Tapi kalau di awal kalimat diucapkan, tapi kalau di tengah kalimat hilang hamzah wasol itu. Kecuali hamzatul qata'. Hamzatul qata' itu hamzah yang dia harus diucapkan, mau dia di awal atau di tengah kalimat. Contohnya hamzah qata' itu apa? Hamzah qata' itu nih ya Bun ya. Akalta, akala yakulu. Itu contoh akalta, contoh akala di tengah kalimat. Ya. Tengah kalimat itu maksudnya walaupun dahulu dengan satu huruf saja. Misalnya wa akaltu. Ini maksudnya hamzah qata' di tengah kalimat.
Karena didahului waw misalkannya, didahului huruf sebelumnya. Wa akaltu. Tidak boleh kita wakaltu, tidak boleh. Ya, kita tidak menyebutkan a-nya. Jadi hamzah kotok itu termasuklah hamzatul kotok, yaitu kalimat akbar. Jadi tidak boleh kita lillahi akbar, tidak boleh. Atau Allahu akbar, tidak boleh. Karena akbar itu hamzah kotok yang harus dibaca, mau dia di awal huruf atau di awal kalimat atau di tengah kalimat. Hamzah kotok namanya, Bun. Kalau Pinang klotok ya, Bun ya. Kalau hamzah ada kotok ada. Hamzah kotok itu hamzah yang harus dilafazkan. Alifnya yang harus dilafazkan. Itu hamzah kotok. Jadi Allahu akbar. Oke, Bun. Coba sebutkan syarat takbiratul ihram. Yang pertama apa, Bun? Hendaklah mendengarkan seluruhnya. Yang kedua, dilakukan keadaan berdiri. Yang ketiga, memakai bahasa Arab. Yang keempat, tertib. Yang kelima, mengucapkan lafaz Allah. Mengucapkan lafaz akbar. Tidak memanjangkan alif di Allah. Tidak memanjangkan ba pada kalimat akbar ya. Terus tidak mentasydidkan ba, berkesinambungan. Wah, tidak memanjangkan alif lam pada Allah. Terus wow di antara keduanya. Terus ya. Ya, betul. Mas waktu sholat, betul. 16 hendaklah berbarengan dengan niat. 17 ya, menghadap kiblat. Tidak bertujuan selain bertakbir untuk sholat. Hamzah harus dilafazkan saat mengucapkan. Ya, hamzah harus dilafazkan. Nah, itu syarat takbiratul ihram. Alhamdulillahnya cukup kita ketika takbir Allahu akbar sudah masuklah syarat yang 20 ini, Bun. Baik, alhamdulillah. Selesai kita 2 rukun salat. Baik. Bunda-bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, boleh, Bu. Siap. Terus yang anak cewek ini saya mau melakukan sholat berjamaah di sana. Jadi niat saya sebagai imam itu apa sampai Anak tadi. masih 6 tahun ya, jadi kita terakhir niatnya. Terus apa pertanyaan yang kedua itu syarat takbir yang kedua itu kan dilakukan ketika berdiri. Misalnya kita sholat berjamaah nih, kemudian imamnya itu pada saat sujud, terus kita mau sujud itu apakah sudah terhitung 1 rakaat atau tidak? Yang ketiga, bagi makmum didahulukan takbiran, bukan orang tersebut sholatnya tepat waktu. Yang itu misalnya kita sholat nih, terus nggak tahu kita jadwal ini udah masuk sholat apa belum. Kemudian mungkin ada pas rakaat kedua orang azan, itu apa sholatnya atau lanjutkan. Nah, terus yang sholat Jumat pada saat orang azan sholat Jumat kita sholat juga atau selesaikan. Baik, Masya Allah. Pertanyaan pertama. Aduh, saya ini lupa. Ah, itu saya. Ya, apa? Ya, baik. Ya itu, Bun, itulah. Tua belum ya, cuman lupa, Bun ya. Nah, niat kalau bersama anak yang sudah tamyiz. 5 tahun, 6 tahun apakah sudah tamyiz? Sudah tamyiz. Tamyiz itu apa sih, Bun? Umur anak ketika dia bisa paham omongan kita.
Nak jangan nak, tidak dilakuin. Maksudnya itu tahu dia mana baik, mana buruk, mana yang harus dia loncatin, ya mana yang harus dia turun gitu kan. Mana yang bisa dia loncat tidak membahayakan, dia tidak loncat, dia loncat begitu pun. Itu anak yang tamyiz. Nah minimal anak itu dikatakan makmum ataupun bisa mengimami jikalau anak tadi sudah tamyiz walaupun belum baligh. Hanya saja lebih bagus baligh. Ya, ataupun kalau dia tidak baligh minimal tamyiz. Itu anak bisa menjadi imam atau makmum. Tapi perhatikan lagi, kalau anak menjadi imam, anak sudah tamyiz, sunat belum. Ketika dia belum sunat, dia ceboknya itu bersih atau tidak? Ya, kulitnya itu dilepasin atau tidak, begitu kan? Dia tarik atau tidak ketika cebok. Kalau dia cebok, dia belum sunat, ya terus juga ceboknya tidak becus, maka tidak boleh jadi imam. Jadi makmum boleh? Boleh saja, karena dia untuk kita latih ya bunda. Jadi bunda untuk di rumah, anak perempuan bunda boleh jadi makmum? Boleh. Niatnya jadi imaman, ya. Sholli fardol asri misalkannya, imaman. Tapi niat imaman tidak wajib. Jadi kalau bunda tidak niat imaman, sah sholatnya bunda, sah. Sholat anak sah, sah. Hanya saja mau dapat pahala berjamaah, imam harus niat imaman. Baik. Beda sama makmum. Makmum mau sah sholatnya, mau ikut imam harus niat makmuman. Kalau dia tidak niat makmuman, maka tidak sahlah sholat makmum. Berarti kalau kita sudah sholat, anak kita ngejar sholat belakangan tuh ngikut makmumnya kita, niat kita yang tadi sudah bisa diulang kita. Boleh kita tambahkan niat imaman? Boleh ketika kita jadi imam di tengah-tengah ya, tengah-tengah sholat ya bun ya. Itu langsung otomatis lah bun. Ya, dia tidak harus memperbarui niat, tidak. Ya. Kita hanya sadar saja kita jadi imam gitu. Misal saya sholat sendirian, terus saya niat imaman. Ya, boleh tak? Boleh. Sholat saya sah, sah. Karena saya niat kalu-kalu ada jin muslim yang ngikut begitu. Memang sunnah bun. Kata ulama kita kalau di padang pasir itu kan rata-rata padang pasir itu ada penghuninya. Jadi kalau di padang pasir boleh niat imaman atau disunahkan niat imaman. Jikalau saja ada jin muslim yang ikut begitu. Tapi kalau tidak ada jin muslim yang ikut, sah sholat saya, sah. Taunya jin itu ikut akidah bisa. Ya, kita tidak tahu sih, Bun. Taunya kalau ada yang ngomong amin ya, kalau dari belakang. Baik. Lupa jadi saya pertanyaan kedua apa, Bun? Pertanyaan kedua apa, Bun? Aduh. Lupa saya tadi. Pada saat misalnya kita terlambat sholatnya, si imamnya sudah sujud. Oh ya, baik. Kalau kita melihat imam sudah sujud, maka apakah kita takbiratul ihramnya sambil sujud? Tidak. Takbiratul ihramnya sambil berdiri dulu, Bun ya. Allahu Akbar. Baru nyusul imam sujud. Tahu-tahu imam duduk antara dua sujud. Tidak payah lagi kita sujud, langsung duduk antara dua sujud. Kira-kira. Tidak lah, tidak dihitung satu rakaat. Jadi makmum itu dihitung satu rakaat ketika dia bisa ikut ruku sama imam. Jadi kalau imam sudah i'tidal, kita baru datang, maka kita ketinggalan satu rakaat. Berarti imam sudah rakaat ketiga itu misalkannya, berarti kita ketinggalan 2 rakaat. Nah, kira-kira begitu. Pokoknya batasan kita ikut imam itu 1 rakaat ketika kita bisa ikut ruku. Maka ada kisah bahwasanya salah seorang sahabat itu dia berjamaahnya, misalkannya Rasul imam di sini, Nabi sholat imam di sini, ini jamaah makmum. Dia mau ngejar ruku sama Nabi, tidak bisa. Ternyata dia sholatnya di situ, ya di ujung ujung teras. Saking ikut mau rukuknya sama sama Nabi. Ternyata dia ruku, sholatnya sambil jalan, set kayak gitu. Ya. Sebenarnya boleh kata Rasulullah, tapi jangan ulangi lagi begitu. Ya. Tidak perlu diulangi lagi sholat. Sudahnya ada orang sholat sambil lari. Saking begitunya ya bun ya, saking begitunya. Tapi kata Rasulullah, fa'alaikum bisakinah wal waqar. Kalau mau datang sholat,
Di luar ini, di luar masjid silakan mau lari, tapi ya tetap jaga kesehatan ya bun ya, jaga kondisi. Dalam masjid jangan berlari lagi. Ini sudahlah berlari, mau kunci banyak, Rokok pula, nyongkor. iya, orang yang sholat nih apa ada yang nak mukul lah dari belakang ini kan? Gancang dia kata orang Palembang itu. Oh, jangan sedikit. Tanya yang 3 lupa saya bun. Jadi ketika sholat Jumat ya bun ya. Apa tuh? Oh 4 ya tanyanya bun. 4 waktu pas azan itu, tapi kita sudah Oh iya. Oh iya, jadi kita harus sebelum sholat kita itu harus mengetahui waktu. Jadi syarat sah sholat itu pertama apa? Ma'rifatul waktu, dukhulul waktu. Kita harus mengetahui waktu sholat sudah masuk atau belum. Tidak boleh kita, wah lah panas nih nampaknya nih, zuhur lah. Rupanya belum masuk waktu zuhur, tidak sah sholat tadi. Harus kita ulangi lagi. Atau kalau kita punya kodok sholat tadi kita selesaikan, tapi untuk kodok, ya untuk mengkodok sholat. Tapi kalau untuk adaannya belum. Jadi kita harus 2 kali sholat tadi. Nah, Beda kalau azannya beda-beda masjid kan? ya, kalau azan beda-beda masjid, maka inilah yang dikatakan muazin itu harus amanah. Ketika dia mau azan, dia harus tahu waktu yang akurat itu yang bagaimana, begitu kan? Baik. Utamakan memang yang jamnya itu memang sesuai ya, jam dari satelit lah segala macam. Kalau jam baterai itu bisa soak baterainya bisa lambat atau terlalu cepat. Baik. Untuk Jumat, apakah perempuan itu boleh sholat zuhur ketika azan pertama? Boleh. Azan pertama itu menandakan masuk waktu. Azan kedua menandakan khotib naik ke atas mimbar. Jadi kapan perempuan itu boleh? Pas azan pertama. Selain Jumat pun boleh orang itu sholat ketika azan, boleh, tapi hukumnya makruh. Jumat pun begitu juga. Jangan sholat dulu, tapi jawab azan dulu, selesai, baru kita sholat. Baik. Kalau azannya berulang, oh habisnya dengar lagi gitu. Oh, tidak apa-apa. Makanya sekarang ini, apakah efisien kalau kita lihat jam sendiri? Lebih efisien. Terkadang masjid itu ngandalkan jam baterai, ada yang telat 2 menit. Macam di luar negeri jadi rasanya bun. Udah satu RT serasa macam beda beda daerah. Makanya kita lebih akurat tengok sekarang di internet jam berapa sekarang ini. Waktu Kemenak ya bun, Kemenak Jambi. Lihat, oh jam 12:05 misalkannya. Sudah, kalau masuk waktu jam 12:05, sholat zuhur boleh, walaupun tidak dengar azan. Baik, kira-kira begitu. Ada lagi bun pertanyaan? Ya, ya boleh. Baik. Bolehkah mengkodok sholat di luar waktunya? Boleh. 24 jam boleh kita mengkodok sholat. Bahkan wajib sih maksudnya, wajib mengkodok sholat. Tapi waktu yang tepatnya itu kalau kita disuruh 2 pilihan. Ada orang tidur zuhur sebelum zuhur ya bun ya. Bangun asar, akhirnya dia belum sholat zuhur, jam 4 dia bangun. Maka mana yang dia harus dulu kan? Kodok dulu atau asar dulu? Kodok zuhur dulu, karena waktu asar masih panjang. Iya, puasa dulu tak? Nah, sebenarnya tidak apa-apa sih, tidak masalah sih. Emang ada pendapatnya sih, ada pendapatnya tidak wajib tertib begitu kan. Tapi muktamadnya wajib kodok zuhur dulu, baru asar. Kalau seandainya waktu asarnya masih panjang. Tapi kalau mepet, ya bangun jam 6:05, azan jam 6:05. Mana nak ngusang-ngusang mata dulu, minum air dulu, wuduk dulu, maka sholat asar dulu. Ya, baru sholat zuhur kodoknya. Nah, kira-kira begitu. Bunda, apa tanya? Untuk tempat sholat, seandainya kita nih kayak sholat tuh ada jamaah, wanita di atas, Ya. laki di bawah. Tapi ada yang berbeda ruangan juga, itu tetap bisa sah sholat jamaah, nggak usah. Oh iya, Kita ini Ustaz, dekat sama masjid gitu. Kita kedengaran tuh imam itu sholat, boleh nggak? Oh, ngikut dari rumah. Oh, yang ikut dari rumah. Baik, Masya Allah. Atau lebih baik sholat sendiri? Di antara syarat sah berjamaah, hendaklah kita mengetahui gerakan imam. Nah, kira-kira kalau kita tidak nampak imam, tidak nampak juga shaf di depannya,
Ya kira-kira bisa tak kita begitu kan? Kalau seandainya hanya mengandalkan suara imam saja, berarti kita tidak boleh. Ya, kita harus melihat imam. Kalau tidak melihat imam, melihat makmum yang berjamaah dengan imamnya. Nah, itu pertama. Yang kedua, beda ruangan. Bagaimana posisinya? Sahkah berjamaah? Sah. Kalau seandainya ruangannya tembus, ya, ada pintunya tidak kunci, bisa dia melewati. Kalau seandainya dia ada sholat itu, bisa dia melewati untuk tembus ke imam tadi. Sah sholatnya? Sah. Jadi kalau yang kayak kemarin, ada kata bunda yang nanya kemarin, sholat idnya karena hujan, bunda sini apa tidak ya? Ya, karena hujan pindah ke rumah sebelah, tapi tetap berjamaah sama ini. Ya tidak sah sholat perempuan yang di situ. Kenapa? Karena tidak melihat imam. Kalau kita beda ruangan, kalau kita di rumah di masjid, kira-kira kita itu posisinya di belakang imam atau di depan imam? Kadang-kadang di depan imam. Ya, imamnya sholat di sini, rumah kita di situ. Kita mau ikut imam, lewat suara. Rupanya pas ditengok imam belakang kita jauh nian. Ya pun. Tidak sah sholat kita, karena salah satu syarat sah berjamaah itu makmum tidak maju dari imam. Kalau makmum maju dari imam, maka tidak salah sholat siapa? Sholat makmum tidak sah. Berarti berlaku untuk di Mekah juga? Berlaku untuk di Mekah. Nah, di Mekah tuh? Kalau di Mekah ya Ka'bahnya sekitar situ. Di depan hotel. Lihat makmumnya enggak? Kalau lihat makmum boleh. Jadi kita kalau tidak lihat imam karena jauh, lihat makmum yang ikut imam. Oh, makmum lagi apa tuh? Nah, itu tidak boleh. Kenapa? Karena tidak melihat imam atau tidak melihat makmum yang ngikutin imam. Adapun suara itu ibaratnya cadangan lah kata kita itu. Karena sejatinya makmum harus mengetahui gerakan imam. Mengetahui dengan gerakan imam ialah melihat imam atau melihat makmum yang ikut imam. Nah, kira-kira begitu. Kalau dari kejauhan misalkannya, oh makmum imam lagi sujud tuh, makmum depannya sujud. Ah, kita sujud juga. Kayak gitu. Nah, Kalau udah nampak masjid, tiranya tinggi. Bagaimana posisi melihat imam itu? Walhasil ketika kita sholat itu melihat imam ketika imam berdiri kah, atau lihat imamnya ketika imam rukuk kah, begitu. Jadi kalau misalnya tiranya tinggi, minimal melihat imam itu berdiri. Oh, imam berdiri, berarti kita melihat imam. Tinggal menyesuaikan saja. Ya, menyesuaikan. Kalau misalkannya rukuk berarti imam Allahu Akbar. Oh, lagi rukuk nih. Sami Allahu liman hamidah berarti lagi tidal. Tapi syaratnya melihat imam dalam kondisi apapun. Sebisa mungkin melihat imam itu walaupun dalam kondisi apapun. Ketika imam berdiri kah atau rukuk kah atau i'tidal. Jadi kalau melihat makmum yang lain enggak boleh? Boleh. Melihat imam atau melihat makmum yang berjamaah dengan imam. Baik. Gini, Bun. Bagaimana orang itu berapa sih boleh makmum itu berjaraknya dengan imam jauhnya? Itu salasu mi'adziro atau 150 meter. Kalau misal saya sholat di sini sendirian, ada ibu-ibu sholat di teras sana, niat dia makmuman sama saya tidak tahu ibu itu bermakmum sama saya. Sah sholat saya? Sah. Sholat ibu sah? Sah. Dapat pahala berjamaah ibunya? Dapat pahala berjamaah. Nah, jadi tidak harus, tapi hanya saja makruh. Ya, makruh. Kalau ada orang di sini nedeng, bingung ibu tadi. Wah, apa ya? Rupa-rupanya saya lah salam rupanya. Ibunya baru tahu. Nah, jadi sebenarnya menepak ketika sholat itu hukumnya itu makruh. Hukumnya itu makruh. Cuma lumrahnya ketika kita di Indonesia ini selalu nepak, imam pun orang itu tahu kalau gitu tepak berarti ikut berjamaah. Ya sudahlah. Tapi sebenarnya tidak menepak. Kita ikut saja di sampingnya. Ini imam, ini kita. Ikut saja. Begitu jaraknya. Kalau lebih dari 3 ziro, lebih dari 1,5 meter, itu makruh.
Tapi sah, dapat pahala berjamaah, tapi kurang. Nah, sah sholatnya dua orang ini sah. Walaupun jauhnya 150 meter, asalkan lihat imam atau makmum yang berjamaah dengan imam, begitu. Baik, kita cukupkan dulu Bun ya, sampai sini dulu. Mudah-mudahan perkumpulan kita di siang hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita, Allah angkat derajat kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah berkahi kehidupan kita, Allah sembuhkan penyakit kita, Allah mudahkan urusan-urusan kita, Allah sampaikan hajat-hajat kita, dan Allah wafat kita dalam keadaan husnul khatimah. Radiniya wa ala kulli niyatin salihah jalibatan lil khair wal bisyara dunyawiyya wal ukhrawiyya wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirri asrarul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik Bun, mohon maaf karena kelamaan. Pada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Usikum nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.